Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan eh, kegiatan Himfa yang selanjutnya, yaitu podcast dari Himfa sendiri. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu nih. Sebelumnya salam kenal, saya Sonia Desti Training Room dari UMY, mahasiswa farmasi UMY angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjadi moderator nih dalam kegiatan podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal ketemu nih, kita bakal bincang-bincang ngobrol nih dengan seorang yang luar biasa banget. Beliau bernama Kak Ivana, yang beliau merupakan salah satu Mapres angkatan 2020 yang menjadi juara 1 Mapres di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2023. Mungkin kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol bareng beliau. Nah, langsung aja ya Kak Ivana ya. Mungkin nih gimana nih kabarnya Kak Ivana kegiatan hari ini? Alhamdulillah, kalau kabar sih baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, mungkin boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu ya Kak, ngobrol santai aja gitu. Nah, mungkin pengen tahu nih lebih lanjutnya nih dari Kak Ivana sendiri. Kalau Kak Ivana sendiri asalnya dari luar Jogja atau Jogja nih? Kalau aku asal dari Jogja, Oh. aku akamsi, anak kampung sih. Anak lokalan ya berarti Iya, ya. betul. Angkatan berapa nih Kak? 2020? Iya. 2020 ya? Aku angkatan 2020. Berarti udah angkatan 2020, udah mulai nih yang namanya KKN udah Iya. Udah mulai nyicil-nyicil. jadi buat skripsian ya. Nah, mungkin udah persiapan nih buat mau kumlot dan lain sebagainya gitu ya nah. Iya, betul. Nah, mungkin kalau untuk kesibukan nih buat kegiatan belakangan ini, ada nggak sih kesibukan dari Kak Ivana sendiri gitu? Oke, kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk buat nyiapin Pilmapres di tingkat PTMA sama wilayah. Jadi masih bikin video, revisi gagasan kreatif, dan juga bikin skrip dan lain-lain yang dibutuhin buat Pilmapres. Oh gitu, berarti udah mulai Pilmapres yang lanjutannya Ya, gitu ya? betul. Ya, dan juga selain Pilmapres, aku juga lagi sibuk mengurus organisasi juga nih. Organisasi apa tuh Kak? Kalau ditanya. Organisasi karena kebetulan aku adalah ketua umum dari UKM Taekwondo UMY, jadi ya masih mengurus latihan dan juga administrasi organisasi yang lain. Kalau boleh tahu nih, kalau ikut taekwondonya sendiri itu udah sejak kapan nih? Udah dari kuliah atau mungkin emang dari dulu udah ikut gitu? Kalau aku udah dari lama banget sih, dari SD kelas 5 sampai sekarang kuliah. Berarti emang dari awal banget ya Iya. Kak ya? Oke, keren nih. Kalau dari Kak Ivan nih, dengan kesibukannya di kegiatan ini dan juga kegiatan kuliahan, pastinya adalah yang mungkin mendasari kakak nih, seberapa penting sih kuliah itu buat kakak gitu, apalagi dengan judul ya tema kita kali ini, kuliah tuh penting gak sih gitu. Jadi mungkin kita mau ngobrol nih tentang gimana perkuliahannya kakak dan juga gimana nih Kak Ivana bisa jadi seorang Mapres, apalagi juara 1 gitu. Oke. Jadi kuliah itu penting gak sih? Kalau jawabanku sih penting banget ya. Apalagi kalau kita menyangkut profesi kita apoteker. Kan nggak mungkin ya seorang apoteker nggak kuliah tiba-tiba ujuk-ujuk jadi apoteker. Benar. Ya, itu sih yang pertama, menyangkut profesi. Kemudian yang kedua, juga kuliah itu kan bisa mengatur mindset kita gitu. Jadi kita belajar mengatur mindset kita. Kalau kita misal di tutorial ya, kita kan dituntut untuk mencari sumber yang rasional, dan juga mengemukakan pendapat kita dengan kalimat-kalimat yang bagus, yang sopan, dan juga yang terstruktur gitu. Kemudian juga kita juga bisa belajar manajemen diri, karena kan kuliah itu kan pasti sibuk banget ya, nggak cuma kuliah di kelas, kan juga laprak, kemudian organisasi juga kan sangat menyita waktu gitu ya. Dan itu juga gimana kita belajar mengatur diri kita sendiri, mengatur skala prioritas kita dalam mengerjakan itu semua biar bisa kekejar gitu. Itu sih. Memang benar-benar penting ya, selain untuk kegiatan, untuk jangkauan, untuk kita nanti menjadi seorang apoteker, pastinya untuk pelatih lah gimana sih kita cara berpikir, gimana caranya kita nih mau ngomong ke orang aja kadang sering belibet gitu. Dan itu manfaatnya tuh bakal kerasa kalau kita di kehidupan sehari-hari, dan juga kalau kita kompetisi di lomba-lomba itu kan kadang kita harus menyuarakan pendapat kita juga gitu, dan itu juga bermanfaat di situ, sama melatih soft skill kita juga.
Nah, mungkin ya Kak ya, dari kegiatan dari kuliah dan lain sebagainya, mungkin kalau dari kita nih seringlah yang namanya mendapatkan privilege dari kuliah. Kalau dari Ivana sendiri sih, menurut Kak Ivana nih, output yang seharusnya didapatkan oleh orang-orang yang mungkin ya punya yang namanya privilege untuk kuliah itu apa aja sih? Mungkin yang harusnya digunain nih secara tepatnya itu gimana aja gitu. Ngomongin privilege ya, kan nggak semua orang itu bisa dapat kesempatan untuk kuliah. Jadi kita ini yang emang udah dapat kesempatan itu yang paling utama sih harus bermanfaat. Nah, bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, bagi universitas, dan juga bagi masyarakat gitu. Berarti ibaratnya tuh privilege itu udah diberikan ke kita, ya kita salurkan ke orang lain. Jadi kita harus memberikan output juga gitu dari apa yang kita pelajari di kuliah, entah itu dari akademik ataupun dari non akademik. Berarti emang yang harus diterapkan nanti di masyarakat gitu ya kayak. Oke, nah kalau dengan kesibukannya kakak nih, ya farmasi tahu sendirilah ya, farmasi itu dengan jadwal yang super padat. Dengan Kak Ivana nih, tadi ya dibilang jadi seorang ketua dari kegiatan UKM Taekwondo, pastinya harus nih memanage waktu, apalagi ditambah dengan prestasinya yang luar biasa banget menjadi seorang mapres, pasti ya harus di manage secara detail dan lain sebagainya. Kalau dari Kak Ivana sendiri gimana sih cara buat ngaturnya gitu, apalagi dengan yang sehetik itu? Sebenarnya yang diatur tuh bukan waktunya, karena tiap orang itu kan pasti diberikan waktu yang sama. Iya, benar. Yang harus di-manage itu adalah diri kita sendiri gitu. Gimana kita mengatur skala prioritas kita, apa sih yang harus dikerjakan duluan dan apa sih yang bisa nanti dulu gitu. Jadi kerjakan apa yang penting dulu, kemudian kalau misalnya udah nih, kan kita juga butuh waktu istirahat ya. Kalau misal capek, istirahat gitu, jangan dipaksain, kecuali kalau emang urgent ya, kalau emang ngejar deadline, nah itu gitu. Jadi kalau misal kayak lomba-lomba yang bisa jangka waktunya itu panjang, kayak misal lomba esai, lomba poster, nah itu bisa disiapkan dari jauh hari, biar kita itu bisa yang namanya revisi gitu, minta revisi ke dosen kalau misal ada yang perlu diperbaiki, dan juga biar nggak buru-buru gitu. Kan kalau kita ngerjain apa-apa buru-buru itu kan hasilnya jadi kurang maksimal juga kan. Meskipun orang bilang the power of kepepet ya. Ya walaupun kadang kalau kepepet kita bisa dapat ide-ide yang out of the box gitu ya. Benar. Ya tapi dengan itu pastinya adalah yang mungkin kalau dari Kak Ivana sendiri, mungkin ada beberapa metode ya orang yang bilang nih, mungkin dengan cara buat catatan jadwal atau mungkin apa. Kalau dari Kak Ivana sendiri, ataukah hanya sekedar mungkin mencatat jadwalnya atau mungkin mencatat apa nih yang harus dikerjain hari ini atau gimana? Ya, kalau aku biasanya, kalau lagi males ya, aku biasanya catat to-do list buat hari ini. Jadi hari ini aku kegiatannya ngapain aja sih? Dan juga selain kegiatan, di situ juga harus dicatat tugas-tugas apa yang harus diselesaikan dalam hari itu. Nah, to-do list itu bisa diplotin per jam gitu. Per jam. Jadi jam segini ngapain aja. Terus tugas ini kira-kira mau dikerjain jam berapa dan kita nanti akan istirahat jam berapa gitu kan, itu nanti bisa lebih terstruktur gitu ya, daripada cuma nulis apa aja yang perlu kita lakuin di hari itu. Jadi kalau udah tinggal coret gitu. Emang bener-bener terstruktur banget ya berarti ya sampai jamnya gitu. Nah mungkin ya kalau dari itu pastinya juga ada nih, kalau dari Kak Ivana sendiri ada nggak sih yang mungkin buat disiapin ya tadi selain untuk mapres wilayah ya tadi ya, mungkin ada nggak sih yang detik-detik ini selain itu ada yang mau disiapin untuk prestasi-prestasi lanjutannya gitu? Iya pasti ya, kalau persiapan pasti aku latihan taekwondo, karena kalau misal latihan itu kan nggak bisa didapatkan dalam jangka waktu yang pendek gitu hasilnya. Benar. Jadi kita harus ya dari jauh-jauh hari gitu persiapannya. Jadi kalau turnamen dekat-dekat ini sih belum ada, tapi cuma udah ada persiapannya gitu. Berarti ya emang ya seenggaknya prepare lah, pasti juga ada selanjutnya bakal ada yang turnamen selanjutnya gitu ya. Terus ada kegiatan mungkin yang akademik, yang mungkin ada lomba akademik gitu yang mau di. Ya kalau lomba akademik selain Pilmapres tadi ya, mungkin untuk menambah capaian unggulan di Mapres itu juga aku udah siap-siap lomba esai. Ya tapi masih lama juga sih rentang waktunya, jadi masih nyicil aja. Nyicil juga ya. Berarti yang paling terdekat ya itu tadi ya untuk Mapres tadi. Nah mungkin nih kalau dari ya
kita tahu lagi nih dari Mapres itu pasti digali banget nih, dikulik banget Iya, karena betul. itu yang pengen kita tahu gitu. Nah kalau dari kakak sendiri nih buat ya persiapan kakak nih bisa sampai di Mapres itu gimana aja gitu, apalagi perasaan awalnya, mungkin perasaannya dulu deh, perasaan gimana sih kok bisa sampai di awal lah bisa sampai tembus jadi juara 1 gitu, mungkin ada perasaan yang kaget atau gimana? Perasaan jujur awalnya aku tuh kaget banget karena nggak expect sama sekali bakal jadi Mapres utama gitu. Kalau aku tuh mikirnya gini, kalau misal menang paling pun juara 2 atau 3 gitu kan, jadi nggak expect banget jadi juara pertama. Bahkan waktu pengumuman itu aku malah nggak deg-degan, deg-degan, jadi kayak ya udah nggak berharap aja, terus tiba-tiba kepanggil, waduh kaget aku. Oh, malah kagetnya pas udah dipanggil Iya. ya. Nah kalau dari itu ya, mungkin ada nggak sih persiapan yang dari awal, mungkin dari sejak kapan gitu untuk persiapannya? Untuk persiapan Mapres itu sebenarnya bisa dari semester 1 sebenarnya. Dari awal kita nyicil ikut lomba-lomba Tuh nih. dengerin para maba. Ikut lomba-lomba, kemudian kan di Mapres itu juga ada yang namanya karir organisasi. Nah, di mana di situ dinilai bagaimana kalau teman-teman itu mengatur organisasi gitu. Jadi bagaimana kalau teman-teman itu jadi pengurus. Nah, pengurus yang dinilai di situ itu dari BPH atau satu tingkat di bawah BPH. Nah, jadi emang harus dari awal kalau memang ingin banget jadi Mapres, menyicil untuk ikut organisasi juga. Jadi Mapres itu nggak cuma menang-menang lomba aja gitu. Gitu berarti pasti skillnya juga yang dilatih juga Iya. ya di Mapres itu. Juga skill presentasi itu harus disiapin dari awal. Karena presentasi di Mapres itu agak beda dengan presentasi gimana di tuh? kelas. Kalau di kelas kita presentasi biasa aja kan. Kalau di Mapres itu benar-benar dilihat gesture kita kayak gimana, terus perilaku kita kayak gimana gitu. Jadi emang dinilai dari semua aspek. Berarti looknya juga di Iya, juga. iya, kerapian dan juga bagaimana kita bicara itu dinilai juga. Keren. Berarti emang benar-benar harus skill bicaranya juga, Iya. terus gimana caranya prestasi-prestasinya itu dinilai juga. Iya, dan juga ada penilaian bahasa Inggris. Jadi nanti kita buat video speech bahasa Inggris, dan nanti itu juga dinilai fluentnya, terus kelancarannya gitu, sama pronunciation-nya juga bahkan dinilai. Oh berarti itu untuk bahasa Inggrisnya apakah kalau kita di itu nih pas kita presentasi di sana juga pakai ada beberapa bahasa Inggris yang diutarakan atau memang cuma dari video aja nih Kak? Iya, jadi untuk bahasa Inggris itu agak berbeda dari Mapres Universitas dan juga di PTMA. Jadi kalau universitas itu kita presentasi dengan bahasa Indonesia, tapi tanya jawab ada juri yang tanya jawab dengan bahasa Inggris. Jadi kita juga harus jawabnya bahasa Inggris gitu. Jadi nggak terduga ya? Iya. Dan kalau di PTMA beda lagi. Di PTMA itu kita presentasinya pakai bahasa Inggris. Dan juga iya, tanya jawabnya pakai bahasa Inggris. Dan juga masih bikin video bahasa Inggris juga. Oh iya, bahasa Inggris itu selain di presentasi, kalau di universitas itu ada FGD bahasa Inggris. Jadi kita dikasih salah satu skenario. Skenario itu permasalahan di SDGs. Pasti tahu dong ya SDGs. Nah, jadi tuh kita harus mendiskusikan gitu. Apa sih masalahnya, gimana sih solusinya gitu pakai bahasa Inggris. Beneran pakai bahasa Inggris full Iya. dan juga berarti diskusinya juga harus pakai bahasa Inggris. Iya, Jadi yang disiapin nih selain kegiatan akademik, terus kemudian gimana caranya kita ngomong juga, kemudian juga pastinya bahasa Inggris, bahasa asing yang harus memang dikuasai. Ada lagi sih sebenarnya yang perlu disiapin. Apa nih? Gagasan kreatif. Oh iya. Jadi gagasan kreatif itu kayak karya tulis gitu. Karya tulis tentang salah satu isu di SDGs. Oh. Jadi solusinya SDGs itu kan permasalahan yang harus kita kita tawarkan solusi gitu buat mencapai target-target di SDGs gitu. Nah, jadi kalau aku kemarin ambilnya di poin kesehatan ya, karena anak kesehatan. Iya, anak kesehatan pasti juga. Jadi ya karya tulis yang nanti itu dipresentasikan di presentasi yang tadi. Gitu. Oke. Nah, terus kalau menurut Kak Ivana nih,
yang harus kita kembangin. Pertama kita kuliah, pastinya ibaratnya tuh kuliah itu kalau orang bilang ya mungkin hampir lah detik-detik terakhirnya kita tuh menuntut ilmu secara formal gitu. Nah mungkin ada nggak sih yang harus disiapin di kuliah sendiri untuk nanti output kedepannya gitu? Oke, yang perlu disiapin sih yang pasti Perlu dikembangkan oh, ya? oke, dikembangkan. Yang pasti yang pertama skill akademik ya. Skill akademik kalau kita kuliah, kemudian praktikum, skill lab. Apalagi skill itu kan nanti kan yang akan kita lakuin kalau udah di dunia kerja gitu kan. Nah, yang pasti itu harus dikembangin. Dan kalau skill itu aku saranin ya, kalau misal di depan kan biasanya kita diskusi dulu nih per kelompok kecil. Nah, kemudian kan misal presentasi di depan. Nah, itu manfaatin kesempatan itu gitu loh. Karena itu tuh ya emang buat ngelatih gitu. Sisanya malah pada ujung-ujungan kamu aja. Iya. Gitu ya. Sebenarnya itu sih yang perlu dimanfaatin gitu. Karena kan kalau dilihat orang juga kan nanti kita bisa minta koreksi dari teman. Tadi tuh aku kurang gimana sih? Atau apa sih yang perlu ditingkatin lagi gitu. Berarti emang harus nyoba dulu lah, Iya, buat presentasi awalnya pastinya di kuliah dulu, baru nanti dapat koreksi dan sebagainya. Oke. Nah mungkin nih triks dan tips nih buat ya kita nanti bakal bentar lagi pastinya dapat yang namanya maba ya, mahasiswa baru yang pasti pengen lah berprestasi di kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya. Pasti ada nggak sih tips dan trik dari Kak Ivana sendiri buat maba-maba nih yang bakal masuk ke UMY atau mungkin masuk ke farmasi gitu? Untuk para maba. Untuk para maba nih. Untuk para maba. Pokoknya jangan takut buat coba hal baru. Benar. Ya itu kan perlu banget kita cobain gitu. Jangan sampai kita tuh nyesel karena misal kalau lomba nih nyesel karena kalah mending nyesel karena kalah daripada nyesel karena nggak pernah nyoba gitu. Benar. Ya pokoknya ini jangan takut coba hal baru. Siapa tahu kan passion kita di situ. Benar. Iya kan. Terus juga hal baru itu kan nggak cuma lomba ya. Bisa juga join namanya UKM. Kan banyak banget ya di UMY banyak ini banget kan. Dari mulai olahraga, seni sampai karya ortom ilmiah juga. dan lain Iya. sebagainya. Gitu. Terus pokoknya itu deh jangan takut-takut buat coba hal baru. Kalau kata mentorku tuh kalau kamu nyoba itu kemungkinan gagal ada, tapi kalau semuanya nggak nyoba pasti gagal. Iya betul banget, bener banget kayak gitu. Benar, keren. Nah kalau mungkin ya kita udah mau berakhir nih kegiatan kita podcast kali ini. Nanti kalau dari Kak Ivana sendiri ada nggak sih closing statement nih buat teman-teman untuk yang lagi nonton kegiatan kali ini, podcast kali ini? Oke, kalau dari aku sih aku nyampein quotes aja ya. Boleh. Quotes. Jadi jangan takut buat coba hal baru. Intinya gitu ya. Jadi ambil resikonya. Jangan sampai kita itu kehilangan kesempatan gitu buat coba hal itu. Gak apa-apa, setiap kegiatan itu kan pasti ada resikonya ya. Benar. Ya tapi di balik resiko itu kan juga pasti ada manfaatnya. Jadi jangan takut-takut ya buat coba-coba hal baru. Jadi poinnya ya untuk kegiatan hari ini udah makasih banget nih Kak buat kegiatan podcast kali ini, pasti buat bermanfaat banget juga buat kegiatan kita pasti. Kalau dari Kak Ivana nih saya bakal tarik kesimpulannya mungkin dari persiapan Mapres itu ya pastinya harus disiapin ya dari jauh-jauh hari juga, mulai disiapin dari kegiatannya dan juga harus seimbangin nih antara akademik maupun non akademiknya. Jadi ya saling berseimbangan lah gitu. Nah yang penting dari kegiatan ini adalah ya harus mencoba ya, namanya ya kalau tadi nggak nyoba ya nggak bakal nyampe gitu pastinya. Jadi harus nyoba dulu biar bisa tahu nih apakah ini passion kita atau mungkin kita seenggaknya tuh nyemplung dulu. Iya. Nah mungkin makasih banget nih buat Kak Ivana udah mau sharing-sharing sama saya, udah dapat ilmu baru nih dari Kak Ivana juga. Mungkin itu saja dari kegiatan kita kali ini, dari kegiatan podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sampai jumpa di kegiatan Himpuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.